If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the prophet's presence. So take this moment to remember all the good times, remember all my love, remember every single one of my hugs. Remember me. Langit biru tak pernah padam, bersama kicau burung bersahutan. Izinkan saya ucapkan salam penuh cinta dan kerinduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar. Dan alhamdulillah nikmat iman dan Islam masih kita rasakan. Jumpa lagi dalam program spesial dari Kasir Dataku dalam program Tadabbur Al-Qur'an ayat-ayat keluarga dalam Juz Amma yang insya Allah akan kita kupas bersama guru kita yaitu Ustadz Dr. Atabik Lutfi MA. Seperti apa kajiannya? Nantikan dalam program kajian Tadabbur Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita awali dengan mengingat Allah dan mensyukuri nikmatnya, juga salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah banyak kita bersyukur, banyak kita bersolawat, maka kita semakin banyak anugerah Allah untuk kita di dunia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu keluarga Quran, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali majlis Tadabbur Al-Quran dari Juz Amma dengan dua pembahasan, yaitu nikmat berpasang-pasangan dan yang kedua bagaimana kita menyiapkan keluarga takwa. Kita rujuk surat pertama dari juz yang ke-30, namanya surat An-Naba, surat ke-78. Di antara nikmat Allah yang Allah sebutkan di surat An-Naba ayat yang ke-8 adalah nikmat berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Kenapa azwaja menjadi nikmat yang khusus kepada manusia? Nabi Adam ketika di surga dengan fasilitas surgawi yang tentu sangat nikmat, sangat indah, sangat agung. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya dengan nikmat pasangannya. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah cipta untuk Adam pasangannya yang bernama Sayyidah Hawa. Sehingga secara maknanya siapapun akan merasakan anugerah nikmat Allah manakala Allah pasangkan ia dengan pasangannya. Suami dipasangkan dengan istrinya, istri dipasangkan dengan suaminya, atau calon suami
dipasangkan dengan calon istrinya, calon istri dipasangkan dengan calon suaminya. Ungkapan tasbih di dalam Al-Quran, di mana Allah bertasbih, mensucikan dirinya, ada di 4 ayat. Tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Allah mensucikan dirinya, sehingga ungkapannya Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tasbih kedua adalah tasbih Allah tentang dirinya, terhadap dirinya, karena Allah mencipta manusia berpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Surat Yasin 36, Maha suci Allah yang telah mencipta semuanya berpasang-pasangan. Bahkan bukan hanya manusia. Hewan Allah siapkan pasangannya. Hewan jantan dengan hewan betina. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun berpasangan. Untuk apa? Karena keberlangsungan hidup itu tergantung bagaimana manusia saling menghargai pasangannya. Bagaimana manusia saling memelihara pasangannya dan meningkatkan iman dan takwanya bersama pasangannya. Bahkan ada surga yang Allah siapkan khusus untuk keluarga. Namanya surga Aden. Di antara yang Allah persilakan adalah yang soleh dari orang tuanya, yang soleh dari pasangannya. Kalau suami berarti istrinya, kalau istri berarti suaminya. Kemudian anak cucu keturunannya. Namun tidak mungkin ada anak cucu keturunan kalau tidak ada pasangan. Kalau tidak ada pernikahan. Kalau tidak Allah satukan suami dan istri dengan ikatan yang mulia, ikatan yang suci, akdun nikah. Subhana yang ketiga adalah atas semua yang ada dalam kehidupan ini, surat Yasin ayat 83, semua yang ada Allah ciptakan berpasang-pasangan. Dan yang terakhir adalah kita juga mengucapkan subhanallah saat kita akan berkendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah. Allah mensucikan dirinya karena menundukkan untuk kita semua moda transportasi sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baik. Allah mensucikan dirinya dengan subhana. Salah satunya adalah tentang nikmat berpasangan. Kita rujuk juga surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kasih sayang Allah, maha baiknya Allah, kemurahan Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, Allah ciptakan untuk manusia pasangannya. Dengan ada pasangan, maka dia lebih tentram, lebih sakinah, lebih tenang. Sebelum orang itu bersuami atau beristri, keadaan ketenangannya masih sangat labil. Ya, naik turun, pasang surut. Tapi ketika Allah hadirkan pasangannya yang soleh dan soleha, dia menjadi lebih tentram. Bahkan Allah cipta Sayyidah Hawa untuk ketenangan dari Nabi Adam alaihissalam. Layaklah kita bersyukur Allah hadirkan untuk kita pasangan kita. Seorang suami Allah siapkan istrinya yang soleh. Seorang istri Allah siapkan suaminya yang soleh. Itulah tanda keagungan, maha baiknya Allah dan kemurahan Allah. Allah siapkan pasangannya. Wa min ayatin khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Supaya kita lebih tenang iman kita. Lebih tenang ibadah kita. Lebih tenang kehidupan kita. Bukankah ketika kita dalam keadaan gelisah, kesal, maka ada yang menenangkan. Yang menenangkan adalah orang tua kita. Suami kita, istri kita, dan anak-anak kita. Allah sudah menetapkan itu. Maka kalau orang masih belum tenang, pada sudah berkeluarga, yang dipersoalkan bukan keluarganya, dirinya. Pada sejak awal Allah cipta pasangannya supaya mendapatkan ketenangan. Kemudian Allah siapkan ketenangan
yang luar biasa namanya ketenangan dalam mawaddah warahmah. Disebutnya waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah jadikan untuk kalian berdua, wahai yang sudah berpasangan, wahai suami dan istri, wahai keluarga, mawaddah, cinta. Kemudian warahmah, kasih sayang. Ketenangan itu adalah sebuah proses yang panjang dalam kehidupan keluarga. Tapi kalau mampu menjaga mawaddah warahmah, maka ketenangan pun dapat dijaga dengan baik. Karena ketenangan bukan soal materi, ketenangan bukan soal fisik, tapi ketenangan itu membutuhkan dua hal, yaitu ketersediaan semua hal-hal yang bersifatnya materi dan non-materi, sekaligus rahmat dan kasih sayang yang selalu terjaga antara suami dan istri. Wa khalaqnakum azwaja, dan Allah mencipta kalian berpasang-pasangan, barulah ada kenikmatan yang lain, kenikmatan tidur, kenikmatan waktu malam, kenikmatan waktu siang. Kenapa Allah awali wa khalaqnakum azwaja, dan kami cipta kalian berpasang-pasangan? Tentu Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka yang menikah. Sampai dikatakan menikah itu adalah kebiasaannya para nabi, orang-orang soleh, para wali, orang-orang terdahulu. Tanpa ada ketenangan dalam kehidupan rumah tangganya, tidak akan mungkin ada ketenangan dalam lingkungan yang lebih luas. Ketenangan bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sampai dikatakan pula bahwa ibu itu adalah madrasah pertamanya. Rumah itu adalah surga pertamanya. Kalau rumahnya beres, insya Allah yang lain beres. Kalau rumahnya menenangkan, yang lain tenang. Kalau rumahnya membahagiakan, yang lain bahagia. Kalau rumahnya terjalin hubungan baik, maka hubungan yang lain pun akan lebih baik. Kenapa Nabi selalu mengingatkan tentang keluarga? Bahkan beliau sampai bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya, dan aku paling baik dengan keluargaku. Kita baca dalam sejarah Nabi, tidak pernah berkata kasar kepada keluarganya. Tidak pernah berkata yang tidak baik. Selalu ungkapannya ungkapan yang menenangkan. Nasihat, bimbingan, wejangan, arahan, saling menggali ilmu, mentadaburi Al-Quran, mentadaburi hadis-hadis Nabi. Jadilah tenang keluarga itu. Ada masalah bisa diselesaikan dengan baik, dengan penuh ketenangan. Karena masalah selalu ada. Dan yang bisa menyelesaikan masalah itu bukan kemampuan logikanya, tetapi kemampuan di hatinya. Bagaimana ia tenang? Masalah besar menjadi ringan karena ketenangan. Masalah kecil malah menjadi besar karena kurang tenang. Disitulah pentingnya hadis Rasul. Sebaik-baik kalian dengan keluarganya, dan aku paling baik dengan keluargaku. Dengan putra-putrinya, dengan istrinya. Nabi SAW amat sangat baik, amat sangat cinta, amat sangat sayang. Betapa kita ingin keluarga kita betul-betul keluarga yang menjadi kenikmatan. Sebagaimana Allah menjadikan pasangan itu kenikmatannya. Wa khalaqnakum azwaja. Kalau ini sudah terbangun dengan baik, harmoni antara pasangan, kebersamaan dalam pasangan, muasyarahnya muasyarah bil ma'ruf, maka yakin dari situlah lahir anak-anak yang selalu mendapatkan ketenangan, dan setelah ketenangan itu prestasi-prestasi. Dikatakan di belakang laki-laki yang sukses ada perempuan yang solehah. Anak-anak sukses karena orang tuanya yang soleh dan soleh. Surat Al-Kahfi 82. Ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam pada peristiwa terakhir, peristiwa ketiga, ada dinding rumah yang hendak roboh. Mereka berdua merenovasinya, memperbaikinya. Alasannya adalah
Wa kana abuhuma sholiha. Karena kedua orang tuanya soleh. Tentu ungkapan ini menunjukkan bahwa kesolehan itu penting. Tapi kesolehan itu ada karena ada sakinah. Sakinah itu penting sekali dalam kehidupan. Dalam bermasyarakat, berbangsa, kalau tidak ada sakinah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sejak awal sakinah untuk Nabi Adam dengan Allah cipta Hawa, dan kita semuanya sakinah dengan keberadaan pasangan kita, suami atau istri kita, kemudian anak-anak kita, kemudian keluarga besar kita. Jadi keluarga Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah. Tadabbur kita akan kita perluas kembali bagaimana kita memaknai ayat-ayat yang menyebut berpasangan dalam konteks suami dan istri, dalam konteks keluarga, dalam konteks rumah tangga. Jangan khawatir. Siapapun Allah akan pasangkan dengan yang lebih baik. Jangan khawatir. Minta sama Allah. Istikharah kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Agar Allah hadirkan untuk kita pasangan terbaik di dunia. Dan pasangan terbaik di dunia itu akan menjadi pasangan termulia dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit penjelasan tentang nikmat berpasangan untuk semua keluarga Al-Quran berdasarkan surat An-Naba. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan tadabbur kita semakin kuat, semakin mendalam dengan kita menyimak penafsiran dari para ulama tafsir. Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian keluarga Al-Quran menurut juz amma di kesempatan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti majelis yang mulia ini. Sahabat semuanya, silakan ajak serta keluarga kita, sanak saudara kita, agar kita merasakan nikmatnya keluarga, nikmatnya rumah tangga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah tadi ayat ke-8 dari surah An-Naba yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa khalaqnakum azwaja. Masya Allah, sudah dikupas begitu dalam oleh guru kita bersama, yaitu Ustadz Dr. Atabik Lutfi MA. Dan mudah-mudahan kajian yang disampaikan oleh beliau memberikan pencerahan, pemahaman, dan tentunya kecintaan kita terhadap Al-Quran dan menumbuhkan rasa sakinah mawadah warahmah terhadap pasangan kita dan anak-anak di rumah. Masya Allah, walhamdulillah. Dan semuanya ada di dalam buku Tadabbur Juz Amma karya Ustadz Dr. Atabik Lutfi MA. Nantikan terus program Tadabbur Al-Quran spesial dari Kasir Dataku dan juga ngajiaja.id. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No